Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pembelajaran setelah kemarin kita telah membahas tentang prisma ya. Baik, sebelum saya membahas tentang limas, mari kita ulang dulu kemarin apa itu prisma. Bagi yang masih ingat, silahkan komentar di kolom komentar ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk hari ini yang kita bahas itu adalah limas ya. Limas, baik, limas ya. Jadi apa itu limas? Mungkin akan lebih mudah kita bayangkan. Limas itu piramida ya, piramida, benar sekali. Jadi piramida itu adalah contoh dari limas. Dari contoh itu kita bisa tahu nih apa itu definisi limas. Baik, ini berarti definisinya. Definisi limas ya. Oke, limas: bangun ruang yang memiliki sebuah alas dan selimutnya berbentuk segitiga serta memiliki satu titik puncak. Mari kita lihat di sini. Nah, ini ada gambar limas ya. Ini mirip dengan piramida. Perhatikan. Tadi sesuai dengan pernyataannya, dia adalah suatu bangun yang memiliki sebuah alas ya. Alasnya ini yang di bawah ini ya, yaitu bangun A, B, C, D. Ini persegi A, B, C, D. Kemudian dia punya selimut. Nah, selimut ini apa toh, Pak? Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, selimut itu menghubungkan dua buah alas. Namun dalam limas, selimut itu suatu bangun yang menghubungkan antara T ini adalah titik puncak, dan juga alas, di mana alasnya adalah persegi panjang. Jadi segitiga-segitiga ini yang jumlahnya ada 4. Depan ini 1, yaitu TAB, samping kanan TBC, belakang TCD, dan kiri TAD. Keempat-empatnya ini merupakan selimut dari limas. Ya, selimut dari limas. Nah, ini ada keterkaitan dengan elemen limas, yaitu perhatikan pengertiannya. Elemen limas di sini kita akan memulai dari rusuk alas. Rusuk alas itu apa? Yaitu rusuk yang berada di alas limas itu, yaitu ada AB, BC, CD, dan AD ya. Berikutnya ada rusuk tegak. Apa itu rusuk tegak? Ini hati-hati, rusuk tegak itu adalah rusuk yang menghubungkan antara titik puncak dengan sudut alas limas. Ingat, titik puncak dengan sudut alas limas. Itu ada apa saja? Ada TB, TC, TD, dan TA. Kemudian ada juga apotema ya. Untuk apotema itu adalah tinggi segitiganya. Itu tinggi segitiga yang berdiri ini. Ini contohnya ada TK dan TL ya. TK dan TL. Kedua-duanya itu merupakan apotema. Oke, sedangkan terakhir apa itu? Yaitu jarak antara titik puncak, jarak antara titik puncak ke tengah-tengah limas ini dinamakan tinggi. Jadi T ke O ini adalah tinggi limas ya, ini T ke O tinggi limas. Oke, kemudian berikutnya setelah kita belajar apa itu rumus, apa itu selimut, apa itu rusuk alas, apa itu rusuk tegak, apa itu apotema, dan apa itu tinggi limas, kita berikutnya akan membahas tentang sisi ya. Untuk limas ini sendiri, sisinya itu ada 2 macam ya. Apa aja? Oke, ada 2 macam ya. Yang pertama itu adalah sisi alas, di mana alasnya berbentuk persegi ya, ABCD. Kemudian ada juga sisi tegak. Sisi tegak itu pengertiannya hampir sama dengan rusuk tegak, yaitu bangun datar yang menghubungkan titik puncak dengan alas limas, di mana bangun datar ini pasti berbentuk segitiga untuk sisi tegaknya ya. Ini bentuknya segitiga. Contohnya ada ini ya, TBC. Ini perhatiin. Ada ini ya, perhatikan di sini ada TBC, itu di bawah juga TBC tulisannya. Kemudian ada TCD, itu juga TCD, dan seterusnya ya. Itu disebut dengan sisi tegak. Oke, berikutnya setelah kalian paham apa itu sisi tegak, sisi alas, rusuk tegak, apotema, dan tinggi limas, sekarang kita membahas tentang jumlah elemen limas. Oke ya, dan hati-hati jumlah elemen limas. Perhatiin. Oke. Di sini ada 2 buah limas. Yang pertama adalah di sini ada 2 buah limas. Yang pertama adalah limas segi 4 dan keduanya limas segi 5. Pak, kita bisa membedakan nama limasnya dari mana? Itu mudah, kita cukup lihat saja dari bentuk alasnya. Ketika alasnya ini memiliki 4 buah rusuk, 1, 2, 3, 4, namanya segi 4. Kalau dia punya 5 buah rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, namanya segi 5 ya. Oke, sekarang kita akan coba hitung untuk rusuk alas hingga di sini tabel ini sisi tegaknya. Kita lihat rusuk alas di gambar 1 itu segi 4, ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti rusuk alasnya ini ada 4 ya. Ada 4.
Kemudian rusuk tegak yaitu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rusuk yang menghubungkan antara titik puncak dengan sudut alas. Itu ada 4 juga, TL, TM, TK, TN. 4. Tinggi limas pasti ada 1, semua 5 sama. Ya. Tinggi limas pasti ada 1. Di gambar ini mungkin bisa kita contohkan yaitu TO ya. TKO. Sisi alas ini juga ada 1. Ya, yaitu cuma ada KLMN untuk alasnya. Yang terakhir, nama limasnya apa? Oke, nama limasnya itu adalah limas segi 4. Sesuai dengan bentuk alasnya ya, dia punya 4 rusuk. Berikutnya, kita mau limas segi 5. Rusuk alasnya tentu karena namanya segi 5, maka tentu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rusuk tegaknya kita hitung ada 5 juga, TB, TC, TD, TE, TA ya. Ada 5, tinggi limas ada 1, sisi alas juga ada 1. Sisi tegaknya kita hitung ada TBC 1, ada TCD 2, ada TDE 3, ada TAE 4, terakhir ada TAB 5. Ya, sisi tegaknya ada 5. Lah, tadi kalau yang ini rusuk tegaknya, sisi tegaknya ada 4, ada berapa Pak? Yang tadi yang segi 4 juga ada 4, sesuai dengan namanya ya. Jadi sisi tegak dan nama limas itu sama, jumlahnya akan sama ya. Kalau segi 4 dia ada 4, segi 5 dia ada 5. Oke, maka dari sini kita dapat rumus umum. Kita andaikan dulu jika N itu adalah nama limas, maka rumusnya itu mudah. Jadi untuk mencari rusuk alasnya itu sesuai dengan namanya, yaitu N itu sendiri. Sedangkan rusuk tegaknya itu juga sama. Rusuk tegaknya itu sama dengan rusuk alas ya, N juga. Kemudian tinggi limas itu pasti 1, ini nggak perlu kita cari karena pasti 1. Terus si alasnya juga 1 ya, ini cuma ada 1 si alasnya. 1 segi 5 tok. Berikutnya sisi tegaknya itu N juga. Oke. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian yang perlu saya tambahkan di sini itu total rusuk ya. Jadi kalau total rusuk itu tadi kita lihat saja yang pertama ini ada 4, ini ada 4, maka totalnya 8. Ini ada 5, ini ada 5, maka totalnya 10. Nah, kamu lihat saja. Ketika dia 5 segi 4, total rusuknya 8. Ketika dia 5 segi 5, total rusuknya 10. Maka karena 2 kali lipatnya, maka rumusnya menjadi 2 N. Ya, seperti ini. Baik. Nah, sekarang kita coba contoh ke soal ini. Oke. Di bawah ini ada gambar apa? Benar ya, ini adalah gambar limas segi 3. Ingat, limas segi 3. Kenapa limas segi 3 namanya? Karena di sini kita punya alas berbentuk segitiga, segitiga OPQ ya. Nah, ini tentukan ya. Ini tugas dari saya Silahkan kamu tentukan rusuk alasnya ada berapa, rusuk tegaknya berapa, tinggi limasnya berapa, sisi alasnya berapa, sisi tegaknya berapa, dan tentukan juga nama limasnya ya. Nanti silahkan kamu jawab di kolom komentar. Oke, demikian untuk video kali ini. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang luas permukaan limas. Jangan lupa like, share, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, ya baik. Saya tutup dulu. Selamat sore.